Tragedi memilukan mewarnai hari-hari awal tahun ajaran baru di kota Semarang. Sebuah sepeda motor Honda Supra yang ditumpangi seorang paman dan dua orang anak tertabrak kereta api barang di perlintasan sebidang Jalan Kokrosono, Semarang Tengah, pada Senin 20 Juli 2026 pagi sekitar pukul 7 WIB. Insiden berdarah ini terjadi saat Rujito 45 tahun tengah memboncengkan dua keponakannya untuk mengantar mereka berangkat sekolah. Nahas, saat melintasi rel, sepeda motor korban tertemper ke barang yang melaju dari arah barat menuju timur. Akibat kejadian tersebut, Rujito bersama keponakannya berinisial HRA 9 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara korban lainnya, Zia 12 tahun, mengalami luka berat di bagian kepala dan harus mendapatkan perawatan medis intensif di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Gubernur memastikan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat memberikan pendampingan penanganan pasca kejadian. Pihaknya telah menginstruksikan percepatan pengurusan santunan jasara harja serta menugaskan Dinas Kesehatan Jawa Tengah untuk berkoordinasi dengan RSUP Dr. Karyadi guna meringankan beban biaya pengobatan korban selamat. Atas nama pemerintah provinsi dan jajarannya, di mana kecelakaan seorang bapak dengan 3 anaknya yang sedang mengantar ke sekolah, di mana ini adalah tahun ajaran baru, sehingga ini sangat menyentuh hati kita. Bagaimana perjuangan ayah mengantar anak-anaknya ke sekolah merupakan pahlawan yang patut kita hargai, dan ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban orang tua kepada anak. Makanya kita harus doakan semoga yang sudah mendahului kita husnul khotimah. Sedangkan anaknya yang kedua ini lagi kritis, kita doakan segera sembuh untuk bisa recovery. Kami di samping bela sungkawa sudah perintahkan untuk jasa marga harja untuk segera diproses untuk membantu keluarganya. Kemudian rumah sakit saya perintahkan untuk kita bantu pun untuk di rumah sakitnya, nanti koordinasi dinas kesehatan kita agar diringankan penderitaan keluarga ini. Dan saya terus terang sangat prihatin sekali, dan ini semoga menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai bentuk pertanggungjawaban antar hubungan kita secara pribadi maupun dinas. Berdasarkan keterangan di lokasi, dugaan sementara kecelakaan dipicu oleh tindakan nekat menerobos perlintasan meski tanda peringatan telah diaktifkan. Kebiasaan memaksakan diri melintas saat sirene berbunyi atau palang pintu mulai ditutup menjadi catatan kritis keselamatan lalu lintas. Melalui tragedi di perlintasan Kokrosono ini, Pemprov Jawa Tengah berharap seluruh masyarakat semakin mengutamakan keselamatan ketimbang ketergesaan saat berkendara di jalan raya. Memang palang pintu sebidang di bagian wilayah kita merupakan suatu peringatan bagi kita ya, untuk tidak coba-coba menerobos, karena kadang-kadang kita tidak tahu bahwa palang sebidang pintu ini kadang-kadang sudah ditutup tuh masyarakat pengen ngeloyor, dikirain kereta itu pelan padahal nggak bisa dihitung waktu dan tempat. Dan ini tolong dipatuhi oleh masyarakat kita. Apabila sudah ada tanda-tanda dari petugas apalagi bunyi palang pintu belum turun pun kalau saya kan berhenti, dan ini menjadi perhatian kita untuk tidak diulang. Ivan Aditya Maulana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.